Semoga bermanfaat. Kalimat jauh aja. Kacamatanya baru. Menawan dia mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi wa sallam wa rasulullah nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Ustaz Hidayat Rahman Al-Sinha, para guru, para orang tua, mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah gugurkan dosa dan kesalahan kita, dan Allah kembalikan kita ke keluarga kita dengan ilmu yang bermanfaat tentunya. Amin ya rabbal alamin. Kemarin sudah kita bahas tentang rukun, wajib, dan sunnah haji. Ada wajib haji, ada rukun haji. Ada wajib umroh, ada rukun umroh. Yang syukur alhamdulillah kemarin sudah kita bahas. Kita lanjut kepada al-istita'atu fi manasikil haji wal umrah. Istita'ah, kemampuan yang sering kita dengar pergi haji, pergi umroh bagi yang mampu. Nah, ini bahasanya di sini. Al-istita'atu, kemampuan fi manasikil haji wal umrah, dalam kategori haji dan umrah. Bicara istita'ah nanti bisa kita lihat di surat Ali Imran ayat 97. Ayatnya sudah kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sungguh haji itu dikerjakan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang sanggup, mampu melaksanakan perjalanan ke Baitullah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang kafar, kufur itu berarti ingkar. Siapa yang mengingkari terkait kewajiban haji, maka fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya daripada seluruh alam semesta. Artinya kalau lagi ngaji nanti baca Quran, silahkan dibuka terjemahnya, dibuka tafsirnya, dibuka pemahamannya. Ali Imran ayat 97 terkait kemampuan haji dan umrah. Fa in ajaza bil qiyam jaza bil julus. Orang kalau sholat kudu diri enggak mampu, boleh enggak duduk? Boleh. Maka nanti ada orang haji yang sambil jalan, ada orang umrah yang sambil lari,
Tapi ada juga yang duduk menang baik. Duduk aja dia. Ya. Dulu didorong, sekarang udah pakai dorongan listrik, ya, sepeda listrik. Malah sekarang pada pakai skuter. Ya. Ini artinya bahwa sudah mulai banyak perubahan terkait kemampuan juga yang melaksanakan haji dan umrah. Maka ulama menjabarkan terkait istitoah, kemampuan, kesanggupan seseorang ketika melaksanakan haji dan umrah. Imam Malik kemudian memberikan satu pemahaman bahwa yang namanya mampu, sanggup itu adalah lil haji wal umrati wa ma yatruku bihima. Bahwa yang dimaksud mampu di sini menurut Imam Malik adalah kemampuan, kesanggupan orang yang berangkat haji atau umroh untuk kemudian dia mampu berangkat dan yang ditinggalkan juga mampu bertahan. Artinya mampunya dua, mampu dia yang berangkat, mampu juga yang ditinggal. Makanya kemarin kita sudah bahas ya Ustadz Iput ya terkait orang tua beliau yang diwakilkan hajinya ya, yang dibadalkan ya. Badal berarti kemudian terkait istitoah juga. Itu artinya bahwa yang bersangkutan memang sudah nggak ada. Maka ada sisi istitoah, sisi mampu untuk kemudian dia berangkat. Hanya saja berangkatnya tidak pada orang aslinya tapi dibadalkan, digantikan dengan orang lain. Maka yang kayak begini dikuatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bukan bicara berangkat mampu yang ditinggal mampu, bukan. Beliau membagi kepada dua hal. Yang pertama adalah al-awwalu al-istita'atul mubasyarah. Wathani al-istita'atu ghairul mubasyarah. Yang pertama menurut Imam Syafi'i adalah istita'ah mubasyarah. Mampu secara langsung. Dirinya memang mampu. Dengan sendirinya dia mampu, dia bisa melaksanakan haji dan umroh. Makanya bahasanya mubasyir, langsung. Ini sekarang kan lagi bola ya. Iya tadi final itu. Tadi saya tinggal 1-0, sekarang berapa itu? Orang biar kata bebenah di masjid juga berantem bola, no? Ya. Itu tulisannya kalau di channel kita, ya di video itu, kalau di YouTube memang susah nyarinya, itu langsung. Kalau bahasa Ustadz Rakib, live. Kalau kita klik di bahasa Arabnya, itu mubasyir. Mubasyir berarti langsung. Berarti al-istita'atul mubasyarah, kemampuan yang memang tidak ada terhalang oleh yang lain, mampu secara dirinya. Dia mampu untuk berangkat haji dan umrah. Yang kedua, al-istita'atu ghairul mubasyarah, kemampuan tidak langsung. Ghair itu tidak, mubasyarah tidak secara langsung. Contoh. Seringkali kalau kita ngelihat TV, itu suka ada yang pakai seragam. Nungguin jamaah di bandara. Nemenin jamaah naik mobil. Berdiri di depan Masjidil Haram ngarahin. Apa ada yang nanya? Apa ada yang lupa pintunya? Nah, orang-orang ini disebut sebagai petugas haji. Petugas haji itu bayar apa enggak? Enggak bayar, dia malah dibayar. Artinya negara memberikan
Satu kesempatan bagi mereka yang mampu, yang bisa, yang paham untuk menjadi pembimbing haji dan umroh. Maka biasanya ada rekomendasi apa dari Pemda, ya, apa dari ormas, apa dari dibuka tersendiri lewat pemus atau tenaga musiman. Kita belum lupa sebelum corona itu banyak orang umroh yang pakai rompi oranye. Nah itu berarti jackmania. Ya. Itu berarti yang berangkat itu lebih dari 350 orang. Kalau nggak salah itu berangkat 450. 450 berarti satu kloter, kira-kira satu pesawat. Ya. Itu isinya imam masjid, marbot, yang kemudian bertugas di masjid dan musola. Hanya saja berangkat sekali dua kali karena corona sampai sekarang belum ada. Mudah-mudahan nanti, mudah-mudahannya Allah berikan jalan lagi yang di masjid, musola, mungkin nanti di majelis juga ada juga, sehingga ada kesempatan. Itu namanya al-istita'atu ghairul mubasyir. Dia mampu tapi nggak langsung. Sebab apa? Sebab untuk berangkat kan kudu ada pulusnya, kudu ada duitnya. Ketika dia mampu secara finansial, maka dia al-istita'atu al-mubasyir. Karena dia nggak punya duit, tapi dia punya kemampuan, diberangkatin lewat fit and proper test, maka kemudian dia al-istita'atu ghairul mubasyir. Makanya kemarin Ustaz Ipot itu ada di sini nih. Babnya masuknya ke Imam Syafi'i al-istita'atu ghairul mubasyir. Beliau memang nggak ada, tapi keluarganya mampu. Nyainya ingat, nyono belum diajiin. Berarti ada kemampuan, tapi kemampuan bukan secara langsung, tapi secara tidak langsung. Kalau di kita ada namanya Haji Abidin, haji atas biaya dinas. Ya Abidin, ya kan. Ada Haji Mansur, berarti alaman digusur. Ada Haji Kosasi, ya ongkos dikasih. Punya mertua, alhamdulillah orang ada. Mertuanya berangkat karena takut kemeg-megan. Takut-takutan gitu kalau agak ditemenin. Kalau temenin gue dah. Nah, itu namanya Haji Kosasi. Nah, ini namanya al-istita'atu ghairul mubasyir. Dia mampu tapi tidak langsung. Kenapa? Duitnya dibagi sama mertua. Duitnya dibagi sama besan, duitnya dibagi sama yang lain. Maka jadinya ada Abidin, ada Haji Mansur, Haji Kosasi, dan seterusnya. Itu kalau kita tarik hukumnya, dia masuk qaulus Syafi'iyah. Masuk ke dalam pendapat Imam Syafi'i. Beda lagi al-madzhabul Hanafiyah, Hanafi. Nah, ada Ustaz Hanafi ini. Hanafi itu tidak mementingkan dia mampu secara fisik atau tidak mengedepankan dia dibayarin orang atau bayar sendiri. Menurut Imam Hanafi, yang penting dia bisa nyampe. Bagaimana caranya? Naik sepeda. Ada orang pergi haji naik sepeda. Ada orang umroh, orang Garut, orang Bandung dulu, naik motor NMAX. Itu berarti yang penting nyampe. Nah, yang penting nyampe ini berarti qaulul Hanafiyah, Imam Hanafi. Mau bagaimana kayak caranya? Ada yang jalan kaki. Ya, menggempor juga kali jalan kaki ya. Naik sepeda masih ada gayung-gayutnya. Ya. Ini artinya bahwa al-istita'ah itu bermacam-macam. Kemampuan fisik secara personal lebih dikedepankan,
Karena hampir seluruh imam madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali lebih mengedepankan orang itu bisa sampai ke sana. Hanya saja kemampuan-kemampuan itu dibagi banyak oleh ulama, termasuk Syafi'iyah. Ada kemampuan yang langsung disebut al-istita'atul mubashir, dan ada kemampuan yang tidak langsung disebut dengan al-istita'atul ghairul mubashir. Ulama-ulama belakangan, kalau kita perhatiin, pergi haji, pergi umroh itu yang dulunya nggak ada karantina, sekarang ada karantina. Yang dulunya cuman suntik meningitis doang, meningitis suntik doangan, suntik panas biar kebal gitu. Biasa di sini adem, asam bayang isa gerimis doangan. Begitu kita masuk bayang, hujan gede banget, bro, lantaran doangan, bikin kaget doangan. Kalau sini kita biar kata hujan gerah. Kalau di sono emang dia rutubah, dia panas tapi nggak nyelekep. Dia ngeluarin keringat tapi nggak kayak kita gitu. Keringatnya jadi bagaimana ya begitu, swiring. Jadi dia mah karena panas jadi nggak nyelekep, gerah tapi nggak bikin bau gitu. Makanya kadang-kadang orang ya sekarang dipakai jembreng aja, besok baru dicuci, ya kan? Karena memang nggak kayak kita. Nah di sini kita bisa perhatiin bahwa ada cek kesehatan. Kemarin yang pada pulang haji ada yang cek PCR. Ya, meskipun sudah lebih ringan persyaratannya, ya, yang sudah dosisnya 3 nggak perlu lagi PCR, ya, yang belum dosisnya 3 suntik aja biar nggak PCR. Nah itu berarti ulama-ulama sekarang memberikan syarat yang namanya kesehatan. Ini sesuai yang disampaikan oleh OKI. OKI itu adalah organisasi ya Islam sedunia. Negara-negara OKI menyatakan bahwa konferensi Islam diberikan satu pemahaman di antara syarat istitoah, syarat mampu itu adalah as-sihah. Satu. Apa itu sihah? Kesehatan. Maksudnya bukan sehat dia secara fisik sehat, maksudnya enggak corona, ya kan, enggak covid, ya kan, mampu bertahan dan seterusnya. Yang kedua, ya, al-jumal, al-maujudah. Apa itu? Kuotanya masih ada. Nah, jadi ada orang fisiknya sehat, duitnya ada, kuotanya enggak dapat. Berarti ya belum dikategorikan mampu. Tapi kalau kemudian dia kuotanya dapat, sehatnya ada, ya kan, terus dicek sehatnya juga nggak corona, ya berangkat udah. Tinggal satu doang, umur kali, karena umurnya nggak boleh lebih dari 65 tahun. Mudah-mudahan yang persyaratan umur ini cepat dibuang. Sebab makin lama kita makin tua, kesempatan kita makin kagak ada kalau tetap diberlakukan umur 65 tahun. Maka disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni fil Fiqhil Haji wal Umrah, disebutkan bahwa makna istita'ah, arti hakikat mampu itu adalah wal istita'atu fil haji hiyal qudrah, bahwa yang namanya istita'ah dalam haji dan umrah adalah hiyal qudrah. Apa itu qudrah? Sering kita baca kalau sore. Wujud kidam baqamu khalafatun lil hawa qiyamuhu binafsihi wa daniyah qudrat iradah. Qudrat. Nah, itu. Berarti ada kemauan. Yang namanya istita'ah itu mampu, bisa, tapi ditandai dengan kudroh.
satu kemauan kuat. Yang kita bahas kemarin, kalau emang ada kelebihan duit, bocah kita tabungin. Nanti umur 12 tahun didaftarin. Maka dia masih muda berangkat haji. Kalau model kita udah tua bangka, nabung kagak, daftar kagak, ya apa yang mau berangkat, ya kan? Iya, negosiasi. Ala samanin au ujratin, dan dia mampu juga minimal samanin au ujratin, harga yang ditentukan. Kemarin yang berangkat haji itu kan 38,5 juta. Ya. Dari harga 45 juta yang diajuin. Pangkas lagi. Dan akhirnya sampai 38,5. Nabungnya 25 juta dapat kuota. Berarti tinggal nambah ya 15-an dah, 20 dah sama ongkos. Sama jajan buat ngopi sama ngerokok kali ya. Kan 25 juta udah ada, ya kan? Nambah 5 juta, 30. Nambah 5 juta lagi, 35, ya kan? Udah 10 juta, ya kan? 8,5 juta, berarti kan 35 ya 3 jutaan. Ya taruh ada 15 juta dah. Yang 3 juta buat tadi buat jajan, beli somai apa beli apa enggak? Iya, Silok. Al-muwassala ilal biladi, yang bisa nyampein dia. Jadi bisa nyampein dia, yahtajuhul hajj min nafaqatihi wa nafaqatu man lilzamuhu al-muqaddasati. Di mana dia bisa sampai ke tempat yang suci itu ala nafaqatihi, dengan punya nafkah. Makanya tadi kan nafkah ada dua. Yang pertama dia emang punya duit berangkat, ya kan? Atau dia emang tadi Haji Kosasi, Haji Mansur, kan Haji Abidin dan seterusnya. Bil idofati ila nafaqatihi, maka melihat daripada kemampuan itu adalah wal qudratul badaniyah wa amnit tariq wa imkanul muyassar. Selain duit, ya kan, duit itu kan tadi bisa dibayarin orang, bisa atas referensi orang, bisa diberangkatin orang, tapi yang paling penting lagi adalah al-qudratul badaniyah wa amnit tariq. Badannya sehat kuat dan amnit tariq, aman perjalanannya. Perjalanannya aman. Makanya salah satu kemarin dasar pembatalan haji 2 kali karena apa? Perjalanan yang dianggap tidak aman. Kenapa? Masih banyak virus. Belum ada resolusi UNESCO atau PBB yang kemudian membolehkan buka masker. Padahal Pangeran Saudi udah bilang bahwa masker mah nggak bakal dibuka kalau Saudi. Sejak zaman dulu emang pakai masker. Kenapa? Masker justru lebih menyehatkan. Kalau kita langsung begini, adaptasi kadang-kadang panas. Ya, syukuran. Tapi kalau pakai masker, maskernya kita airin. Makanya kan sempat kemarin kita dilarang pakai scuba, Kan itu masker scuba ya. Kenapa dilarang pakai scuba? Karena scuba ya begitu. Bahannya spandek apa itu dia. Emang gak nyerap sekali, ya kan? Udara susah masuk, juga susah keluar. Yang bagus ya kan, standarnya adalah masker kain. Kalau masker kain dikasih air, oksigennya berfungsi. Di sono begitu, kalau kita pakai masker dibasahin dulu, pakai jam-jam, sambil wudhu dibasahin. Kalau kita masker takut basah, kan begitu. Masker diumpetin, takut basah. Kalau di sono masker malah dikeluarin. Sambil dia wudhu, sambil dibasahin. Pakai dah. Nggak kerasa, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah kering. Gitu. Karena memang dia menyehatkan sebetulnya.
Wa yudhaful mar'ah khassah wujuda zawj. Boleh jadi kalau dia perempuan maka dia punya mahram. Ingat ya, mahram bukan muhrim. Kalau muhrim kan sering kita tuh, oh dua-duaan aja bukan muhrim, kan? Lu mau kemana makan nasi goreng? Lu bukan muhrim, salah itu. Muhrim itu orang yang pakai kain ihram, namanya muhrim. Ngapa lo bukan muhrim? Lah ya bukan muhrim emang, ya nggak pakai kain ihram. Kalau pakai kain ihram namanya muhrim. Yang benar mahram, ya, enggak sedarah. Makanya bahasanya haram. Nah, kalau kita lagi maaf, nawar-nawar, boleh nggak segini? Haram. Maksudnya nggak boleh, gitu. Jadi mahram nggak boleh, begitu. Bukan muhrim. Kalau muhrim pakai pakaian ihram. Al-hajju ala al-fawr litahaqquqil istita'ah. Baik hajinya cepat maupun yang lama. Ada haji yang plus dulu. Sekarang ganti namanya haji khusus. Dulu namanya plus, sekarang khusus. Sekarang ada lagi namanya haji yang furoda. Berangkat dewek-dewekan. Berangkat aja udah nggak pakai ngantri. Cuma emang mahalan dikit. Biasanya cuma 38,5. Ini bakal 5 kali lipat. Ya kan? Artinya berangkat sendiri bisa buat 5 orang. Cuma ya begitu kagak ngantri. Ya. Tapi buat orang-orang yang ngerasa mohon maaf ya kan, emang udah pengen banget, ya biasanya sih aman-aman aja. Ya. Karena biasanya barang yang dilepas dan barang itu masih ada, kalau dicari pun masih ada. Tapi kalau pergi haji, umur, kesempatan belum tentu ada. Fa'in qadaru madian lazamahu ayyan sabah ghairuhu ayyahujja anhu. Kalau dia punya kemampuan hartanya udah ada, maka lazamahu, dia udah wajib untuk haji dan umrah. Ayakunan nasib qad hajan nafsihi fa idza lam yajidil ma'sub min bainihi aw wajdadihi wa innahu bi asar min ajril misli. Kalau seandainya ya kan uang udah ada tapi yang lain tidak memungkinkan, tinggal melihat kebutuhannya. Ya, kebutuhan yang dilihat. Makanya kita kalau sembahyang tuh sering diingetin nama Nabi. Nabi kalau lagi di Madinah, idza dakhala ahadukumul masjid, kalau masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk. Itu. Hatta yusalli raka'ataini, sampai dia salat 2 rakaat. Dipastikan orang Madinah, dipastikan orang Mekah. Kalau yang Mekah berarti namanya muhajirin. Kalau yang orang Madinah namanya ansor. Orang kalau namanya ansor, muhajirin pasti begitu masuk takbir. Nggak pernah ada yang duduk karena sering diomelin Rasul. Tiba-tiba ada, ya kan? Masuk-masuk langsung duduk. Ya kan, ditanya sama Rasul, itu siapa? Tanya, mal hajatu biha, apa hajatnya, apa keperluannya, apa kebutuhannya. Karena dipastikan dia bukan orang Madinah, bukan orang Mekah. Berarti kalau ada orang sembahyang di Masjid Babul Minan, Mushola Darussalam, tiba-tiba langsung duduk. Tanya, kamu butuh apaan? Udah ngopi apa belum? Udah minum apa belum? Karena dipastikan dia bukan orang Madinah atau bukan orang Mekah. Kebanyakan kita ya, itu pernah diulas oleh Rasul bahwa puncaknya di sholat Jumat. Jarang diantara kita yang Jumatan lihat kanan kiri. Kan jarang kita. Kanan kita siapa, kiri kita siapa, depan kita siapa, belakang kita siapa. Kita mau udah nyari posisi enak aja udah. Ini kayaknya enak, mantep nih begini. Iya. Yang penting dia udah nyaman aja senderannya. Jarang dia ngelongok siapa sebelah kanannya. Padahal kata Nabi, al-jumu'atu huwa ta'arufu. Kenapa aku suruh kalian sholat 2 rakaat? Membedakan mana orang Ansor, mana orang Muhajirin. Ketika dia sholat, dia bukan orang Ansor.
ketika dia sholat, dia bukan orang muhajirin. Maka ketika dia datang kemudian langsung duduk, fal jum'atu huwa ta'arufu. Maka itu adalah ajang ta'aruf kita. Boleh jadi, ya kan, orang sebelah kita itu adalah orang yang musa. Fa'amal istita'atuhu fafihi syartun. Ada syarat istita'ah disampaikan oleh Imam Qurtubi. Apa yang disampaikan? Yakunu lahu iyalun yajibu alaihi taqaddumuhum fala yalzimul hajj hatta yakuna lahum tafaquhum sittatun ghaniyah. Bahwa ketika orang itu sudah menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahu iyal, ya, dia kemudian mampu untuk memberikan nafkah orang yang ditinggalkan, maka sebetulnya dia sudah wajib haji dan umrah. Wal hajju fardun 'ala tarahi. Haji itu wajib tapi nggak langsung. Kemampuannya kan langsung tadi. Tapi hajinya tarahi. Ada hal yang harus kemudian diikuti, kayak kita antri 20 tahun, antri 40 tahun, ya kan? Dan yang terakhir, syarat yang terakhir oleh Imam Qurtubi disampaikan, wa yasqutul hajj idza kana fit tariqi aduun. Haji itu bisa batal kewajibannya, kita dibiarkan tidak apa-apa tidak haji, kalau seandainya yasqutul hajj idza kana fit tariqi aduun. Batal demi hukum hajinya ketika dia bertemu dengan adu, itu musuh atau sesuatu yang membahayakan. Yatlubul anfusu aw yatlubuhu minal amwal, atau ada begal. Yatlubuhu, dia minta hartanya, dipalak dia. Ini kayak kejadiannya zaman dulu kayaknya. Kalau kita udah nggak ada. Zaman dulu emang orang pergi haji 6 bulan perjalanan. Ya kan? 6 bulan lagi di kapal. 6 bulan lagi pulangnya. Kalau kapalnya bener jalannya. Nah, kalau kapalnya lantut, kemana tahu? Ya ngikutin aja udah, anginnya kemana. Makanya banyak orang tua kita cerita, sebenarnya anjing lu ada 24. Tapi yang 2 pergi belayar, kagak pulang-pulang. Mas itu apa kagak? Karena memang kita nggak tahu. Karena dulu orang belayar itu luar biasa. Makanya ada fikih, buku fikih yang bagus. Namanya Sulaiman Rasyid. Sulaiman Rasyid ini, beliau itu, kita merdeka 17 Agustus 1945. Sekarang 2022 berarti 77 tahun. Beliau lulus dan pulang dari Mesir itu tahun 1935. Berarti 10 tahun sebelum kemerdekaan. Berarti itu benerannya naik kapal begitu, lama. Tapi dia di perjalanan dan pulang ke sini, dia bisa nulis namanya Fikih Islam. Itu bisa dicari di buku-buku, toko buku. Ya, Sulaiman Rasyid namanya. Dia sengaja nulis pakai bahasa Indonesia, biar apa? Karena memang zaman dulu hampir susah cari buku. Nah, itu bagus tuh kalau punya. Kalau nggak salah 35.000 harganya. Ya, Sulaiman Rasyid. Terakhir, ini disyaratkan bagi al-mar'ah, nisful mar'ah, wa nisfur rajul. Orang setengah lanang, setengah wadon, berarti apa? Ya begitu Ya begitu dah. Ya. Apakah orang yang begitu wajib haji? Nah, dilihat di sini. Wa amal khunsa. Jadi yang namanya setengah lanang setengah wadon itu sebutannya khunsa. Jadi mulai sekarang jangan dibilang banci, jangan dibilang bencong. Khunsa. Khunsa itu apaan tuh bang? Gitu kan. Ya pokoknya begitu dah. Jadi setengah lanang setengah wadon namanya sebutannya dalam kitab namanya khunsa. Ya. Jangan dia bilang dasar bencong, jangan. Kan dasar khunsa, apaan gitu kan? Lu, ya kan?
Kalau digodain kita begitu ya, Pak Haji, jangan kita dipegang, Pak Haji, gitu kan. Saya begini, sampai kapan saya begini katanya. Kita jawab, sampai lu pakai kain sarung. Kalau udah pakai kain sarung, udah nggak begitu lagi. Wa amal khunsal muskil fa innahu yajibu alaihil hajj. Orang, jadi khunsa itu ada dua. Ada yang muskil, ada yang ghairu muskil. Yang muskil itu, dia kadang-kadang bisa nentuin dirinya. Kalau siang sampai sore dia biasa manggul. Kalau malam dia mangkal. Berarti itu namanya khunsa muskil. Ya. Ada orang yang emang banci bener, halus bener. Ya. Tadi kita pulang Jumatan di apa tuh? Mencong. Macet banget. Ya kan? Itu orang perempuan, kirain orang perempuan. Ya, ada yang banyolin sebelahnya, kepanasan ya, Pok, gitu kan. Orang bajunya begitu. Kata dia apa? Kagak gerah lu. Jadi badannya mulus ngomong galak banget. Kagak gerah gitu. Pas dilihat lah banci katanya. Ini unsa. Maka dia alaihil haji, wajib juga haji. Hanya saja ntar ditentuin. Kalau dia muyulnya emang kayaknya ke cewek, berarti ntar ngikut jamaah cewek. Tapi kalau dia kayak tadi, paginya dia mangkul, malamnya dia mangkal, ini jangan masuk ke cewek. Berabe urusan dan. Udah kelandang aja dia. Kasih kain sarung. Kalau yang tadi kasih mukena. Ya. Artinya kalau banci aja itu dia kudu berangkat haji, umroh, apalagi kita yang bukan banci. Ya. Maka tadi syaratnya al-qudroh. Ada kemauan dulu. Urusan jalan mah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amal mustati bi ghairihi. Nah, terakhir disebutkan bahwa orang-orang yang kemudian istita'ah dengan bi ghairihi secara tidak langsung, ya kan? Dia kemudian fahuwa yakuna ma'dzuban fi baitihi liqadrihi ala ayyasbata ala markatil iqadatihi ala mahalihi. Bahwa dia kemudian ketika dia mampu untuk melaksanakan haji, maka markabul istiqatatihi. Dia bisa kemudian menggunakan hal-hal yang kira-kira bisa membawa dia sampai sana. Makanya ada orang haji umroh naik motor NMAX. Ada orang pergi haji naik sepeda ontel, ya kan? Kemudian ditutup bahwa ketika harta tidak ada, kemudian kemampuan tidak ada, maka kemudian kita dituntut untuk apa? Belajar. Meskipun kita kelihatan nggak mampu, meskipun rasanya jauh, maka kewajiban kita adalah belajar tentang manasik haji dan umroh. Maka setidaknya kita udah belajar manasiknya, maka gugurlah kewajiban kita dari rukun Islam kita yang kelima, yaitu pergi haji jikalau mampu. Dengan kita belajar begini, berarti kita punya kudroh, punya kemauan, punya kemampuan untuk pengen. Urusan nanti duitnya, urusan caranya, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu mudah-mudahan Allah gugurkan kewajiban istita'ah kita, dan nantinya mudah-mudahan Allah pilih kita untuk mudah-mudahan bisa berangkat umrah dan haji ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah nanti kita sampaikan, kita sambung nanti insyaallah pertemuan selanjutnya dengan terkait hal-hal mahram. Ya, mahram itu yang tadi kita bahas. Ya, bukan mahram, bukan muhrim, ya kan. Yang benar bukan mahram. Ada orang pergi haji lakinya doangan. Ada orang pergi haji bininya doangan. Ada orang pergi haji umroh bininya mulu. Lakinya mah di rumah jaga rumah, ya kan. Nah, ini juga nanti kita bahas nanti tentang mahram bermahram. Mudah-mudahan sehat badan kita, panjang umur kita, dan Allah berikan kesempatan kemampuan istita'ah buat kita, istita'ah buat terus istiqomah ngaji,
istitoah untuk terus kita ingat Allah Subhanahu wa taala, dan istitoah mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke Baitullahnya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya sekalian, usikum manasim taqallahu faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil hadil ghururi wal batinil muburi wa hamaqatil muburi wa salatullah dawama wa salamu tamama على من يدين إماما بأنبياء تاما وعلى الملأ الكرام وصاحب النجوم بالمرض المراضي للغرب يا ربنا افترضنا بأننا أغرقنا وأننا أشرفنا على أسرفنا فتوب علينا توبة أغفر لكل عوبة واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا واغفر ليهودينا والآل والإخوان وسائر الإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا المنان لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي اللهم صل صحبي صلى وسلم ربي عليك عند الحب وآله وصحبه إهدانك صحبي والحمد لله بالمجد والثناء والحمد لله بالمجد والثناء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah beliau tahun 2025 ya, sebenarnya 2025 Makkah dan Madinah diberikan kelancaran. Ya Allah. Itu tadi mau tanya. Ya kalau 2025 berapa duit? Ya kan mau nanya. Kita kalau belum nanya saya bisa jawab. Wakilin. Saya itu